Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Jannah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan psikologi. Sebenarnya apa sih psikologi itu? Nah, psikologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang mental dan perilaku secara ilmiah. Tujuan psikologi ialah untuk memahami individu dan kelompok dengan memperhatikan prinsip pribadi dan meneliti kasus spesifik. Orang yang ahli dalam bidang psikologi atau yang meneliti psikologi disebut dengan psikolog. Pengertian psikologi. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi, bila digabungkan, psikologi ialah ilmu jiwa. Nah, secara umum, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Pengertian psikologi. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi, bila digabungkan, psikologi ialah ilmu jiwa. Nah, secara umum, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Sejarah psikologi. Psikologi tergolong dalam ilmu yang masih bisa dikatakan muda, yakni sekitar tahun 1800-an. Konsep psikologi dapat ditelusuri sejak masa Yunani kuno, sebelum Wundt mendeklarasikan laboratoriumnya di tahun 1879 yang dipandang sebagai kelahiran psikologi sebagai ilmu. Nah, psikologi sendiri telah dikenal sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa. Saint Augustine dianggap sebagai tokoh besar dalam psikologi modern karena perhatiannya pada introspeksi dan keingintahuannya terhadap fenomena psikologi. Banyak ahli filsafat terkenal di abad ke-17 dan ke-18 seperti Leibniz, Hobbes, Locke, Kant, dan Hume memberikan sumbangan dalam bidang psikologi. Pada waktu itu, psikologi masih berbentuk wacana, belum menjadi ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan psikologi selanjutnya, peran sejumlah sarjana ilmu faal yang juga menaruh minat terhadap gejala-gejala kejiwaan. Tokohnya di antara lain yaitu Sibel, Vimeniki, J.P. Muller, Broca, dan sebagainya. Seorang sarjana Rusia yaitu I.P. Pavlov dari teori-teorinya tentang refleks kemudian berkembang menjadi aliran behaviorisme. Selain itu, peran seorang dokter berdarah campuran Inggris Skotlandia bernama William McDougall. Sementara para sarjana filsafat maupun ilmu faal berusaha untuk menerangkan gejala-gejala kejiwaan secara murni, muncul pula orang-orang yang secara spekulatif mencoba untuk menerangkan gejala-gejala kejiwaan dari segi lain. Di antaranya adalah F. Giggle yang mengemukakan bahwa jiwa manusia dapat diketahui dengan cara meraba tengkorak kepala tersebut. Psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada akhir abad ke-19, terjadilah babak baru dalam sejarah psikologi. Pada tahun 1879, William Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig yang menandakan titik awal psikologi sebagai satu ilmu yang berdiri sendiri. Edward Bruford mencoba menyebarluaskan ajaran-ajaran Wundt ke Amerika. Akan tetapi, orang Amerika kurang suka pada teori Wundt. Mereka kemudian membentuk aliran sendiri yang disebut
fungsionalisme dengan tokoh-tokohnya antara lain William James dan James McKinney Kettle. Selain di Amerika, di Jerman ajaran Wundt mulai mendapat kritik dan koreksi. Salah satunya dari Alois Kulpe, salah seorang muridnya yang kurang puas dengan ajaran Wundt dan kemudian mendirikan alirannya sendiri di Wurzburg. Di Eropa, muncul juga reaksi terhadap Wundt dari aliran Gestalt. Aliran Gestalt menolak ajaran Alemannisme Wundt. Di antara tokohnya adalah Max Wertheimer, Kurt Kova, dan Wolfgang Kohler. Perkembangan lebih lanjut dari psikologi Gestalt adalah munculnya teori Medan atau Feld teori dari Kurt Lewin, hingga akhirnya lahirnya aliran psikoanalisa yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan psikologi hingga sekarang. Meskipun peran beberapa dokter ahli jiwa atau psikiater seperti James Martin, Carol Bayer, Janet tidak kurang penting dalam menumbuhkan aliran ini. Namun Sigmund Freud lah yang dianggap sebagai tokoh utama yang melahirkan psikoanalisa. Sejarah perkembangan psikologi di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan psikologi dimulai pada tahun 1953 yang dipelopori oleh Slamet Iman Santoso dengan mendirikan lembaga pendidikan psikologi pertama yang mandiri. Dan pada tahun 1960, lembaga tersebut sejajar dengan fakultas-fakultas lain di Universitas Indonesia dan kemudian berkembang di Unpad dan UGM. Hingga sekarang, di seluruh Indonesia sudah berdiri puluhan fakultas psikologi di berbagai universitas yang tersebar baik di negeri maupun di swasta. Walaupun memiliki sejarah yang jauh lebih pendek daripada keberadaan psikologi di negara-negara barat, namun kebutuhan akan adanya psikologi di Indonesia sama besarnya dengan negara-negara barat lainnya. Sebagai negara yang berkembang, psikologi di Indonesia dibutuhkan dalam bidang kesehatan, bisnis, pendidikan, politik, permasalahan sosial, dan lain-lainnya. Seperti psikologi di barat yang memiliki sejarah yang rumit, begitu pula psikologi di Indonesia. Asal-usul yang sangat luas, definisi yang bervariatif, teori dan mitologi yang saling bertentangan, dan aplikasi yang sangat luas dan beragam adalah masalah-masalah yang juga dihadapi oleh para psikologi di Indonesia, guru besar, staf pengajar, dan praktisi yang berbeda menggunakan pendekatan, teori, dan metodologi yang berbeda pula dalam melihat suatu masalah yang sama. Hal ini menimbulkan kebingungan pada masyarakat awam di mana masyarakat di Indonesia belum dapat menerima psikologi sebagai suatu hal yang umum. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi, terutama dalam penyebutan nama-nama tokoh yang ada di dalam materi ini. Itu saja kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.